Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kajian literatur terkait analisis alkohol dalam kehalalan produk pangan menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Adapun anggota kelompok kami yaitu Wanda Wahyuni, saya sendiri, Sabila Mayesa, dan Dea Zulfariani. Indonesia merupakan negara yang mayoritasnya penduduknya Muslim, maka pemerintah memberikan prioritas tinggi untuk memastikan produk yang beredar adalah halal. Salah satu produk yang dipermasalahkan kehalalannya adalah alkohol. Penggunaan alkohol dalam berbagai produk pangan, termasuk makanan, minuman, dan obat-obatan, memiliki cakupan yang luas dan memerlukan pengawasan terpadu. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap produk pangan yang beredar di lingkungan sekitar. Pada kajian ini dilakukannya analisis kandungan alkohol dalam produk halal menggunakan metode spektrofotometer UV-Vis. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Poin dari tinjauan pustaka yang pertama ada prinsip halal. Pedoman dasar bagi umat muslim untuk memilih produk pangan diatur dalam Al-Quran dan hadis. Pedoman tersebut memerintahkan umat muslim untuk mengkonsumsi makanan halalan thayyiban yang berarti makanan yang halal dan baik. Dalam terminologi Islam, manusia dilarang untuk mengkonsumsi minuman atau makanan yang mengandung hal-hal yang diharamkan seperti daging babi, darah, dan turunannya. Alkohol atau khamar merupakan satu di antara kandungan yang diharamkan penggunaannya untuk dikonsumsi. MUI mengeluarkan fatwa yaitu alkohol dibedakan menjadi dua hal berdasarkan sumbernya, yaitu alkohol yang berasal dari industri khamar dan non-khamar. Alkohol yang berasal dari industri khamar dinyatakan haram dan najis, sedangkan alkohol yang berasal dari industri non-khamar diperbolehkan untuk digunakan dan tidak bernajis jika digunakan sebagai bahan campuran atau pendamping yang tidak terbaca atau tidak ditemukan dalam produk akhir. Alkohol dapat dianalisis menggunakan spektrofotometri UV-Vis, di mana spektrofotometri UV-Vis ini adalah desain untuk analisis yang memanfaatkan absorbansi UV dan panjang gelombang maksimum tampak untuk mendeteksi senyawa. Prinsip dari spektrofotometri UV-Vis ini adalah cahaya monokromatik diserap, dipantulkan, dan dipancarkan ketika melewati medium atau larutan cahaya. Pengukuran kadar secara kualitatif didasarkan pada puncak-puncak yang terbentuk pada spektrum panjang gelombang tertentu dari komponen tertentu. Sedangkan pengukuran kuantitatif didasarkan pada nilai absorbansi yang berasal dari spektrum komponen kompleks yang sesuai dengan unsur yang dianalisisnya. Adapun instrumen dari spektrofotometri UV-Vis itu ada sumber sinar polikromatis yang digunakan untuk pancaran sumber sinar polikromatis dengan cara memancarkan cahaya dengan berbagai panjang gelombang tertentu. Kedua, ada monokromator yang digunakan untuk memilih panjang gelombang dengan cara mengubah cahaya menjadi cahaya dengan panjang gelombang tunggal. Kemudian ada kupet yang digunakan sebagai wadah untuk menempatkan sampel. Kemudian ada detektor yang digunakan untuk mengganti cahaya menjadi arus listrik. Kemudian ada readout yang digunakan untuk membaca besarnya isyarat listrik yang berasal dari detektor. Pemilihan metode ini ditentukan berdasarkan kelebihan dan kekurangan dari setiap metode, serta mempertimbangkan kriteria. Kemudian mempertimbangkan juga kecepatan, akurasi, dan biaya analisis. Berdasarkan parameter tersebut, maka digunakan spektrofotometri UV-Vis dalam analisis kadar alkohol yang terdapat di dalam pangan. Metode ini valid untuk digunakan dalam penetapan kadar alkohol yang terdapat dalam produk pangan. Validasi data juga dapat diketahui dari nilai presisi, akurasi, nilai recovery, linearitas, nilai LOD dan LQ, serta estimasi ketidakpastian yang diperoleh. Baiklah, selanjutnya metodologi akan dilanjutkan oleh Dea Zulfarian. Baik, untuk bagian metodologi untuk alat yang digunakan ada Erlenmeyer, instrumen spektrofotometri UV-Vis, tabung ukur, tabung reaksi, vortex, dan waterbath. Untuk bahan yang digunakan ada aquades, arang aktif, asam asetat glasial, asam sulfat, etanol, kalium dikromat, natrium asetat, dan sekval.
Untuk komposisi simulasi sampelnya, sampel produk minuman tidak berkarbonasi, minuman berkarbonasi, dan sampel minuman biasa. Next. Untuk cara kerja dari analisa sampelnya, direaksikan 0,5 mili sampel dengan 15 mili Aquades dan 12,5 mili preaksi ke dalam Erlenmeyer, kemudian dikocok. Untuk hasil akhirnya dikocok dengan vortex mixer dan diuji sampel dengan spektrofotometri UV vis. Untuk cara kerja dari pembuatan kurva baku, dibuat kurva baku dengan konsentrasi alkohol 2%, 5%, 8%, 11%, dan 15%. Kemudian dilakukan prosedur seperti penetapan sampel dengan mengganti sampel dengan larutan baku. Kemudian untuk analisis spektrofotometer UV vis-nya dilakukan dengan instrumen varian Curie 50 kon UV visible spectrophotometer. Untuk validasi metode analisisnya dilakukan dengan parameter seperti presisi, akurasi, linearitas, LOD, LOQ, dan estimasi ketidakpastian pengukuran. Untuk hasil bisa dilihat pada tabel rincian jenis produk pangan yang dibuatkan simulasi. Ada minuman biasa, minuman bersoda, makanan biasa, makanan asinan, makanan berminyak. Kemudian untuk grafik bisa dilihat pada layar ada grafik penentuan panjang gelombang maksimal. Kemudian ada tabel data hasil absorbansi standar etanol setelah optimasi pH. Kemudian ada kurva deret standar etanol setelah optimasi pH dan nilai LOD dan LOQ. Untuk hasil ketidakpastian sampelnya, sampel minuman biasa, kadar alkohol aktualnya 1%, 4%, 7%, 10%, 13%. Untuk minuman kadar alkohol aktualnya 1%. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya.